Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjuti materi PRTG kita, yang dimana pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara melakukan akses sistem PRTG ini menggunakan IVC server langsung. Karena by default ketika kita install PRTG di sebuah server, nanti akan otomatis yang akan diakses itu IP si localhost-nya yang IP 127.0.0.1. Tapi di sini kemarin kita udah sempat bahas juga bagaimana caranya merubah IP-nya ya. Jadi di sini IP servernya 192.168.7.1.143 dan kita udah customisasi pakai port custom. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu caranya bisa lihat di video sebelumnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya bagaimana kita caranya membuat user access pada PRTG ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini by default PRTG itu punya user access-nya PRTG admin. Jadi teman-teman bisa customisasi usernya dengan tujuan mungkin ada teman-teman monitoring system yang pengen akses PRTG ya, tapi kita nggak perlu kasih user admin. Ya, mereka hanya cukup nge-view aja gitu. Cukup lihat-lihat aja, nggak usah harus ngedit-ngedit dan lain-lain gitu. Karena kan PRTG ini sensornya terbatas ya, khusus yang free. Tapi mungkin kalau untuk yang berbayar juga tetap kita harus memaksimalkan sensornya lah. Jadi nggak sembarang orang itu bisa ngedit sensor atau nama-nama sensor. Oke, baik, lanjut aja. Kita langsung masuk ke aplikasi PRTG-nya. Di sini aplikasinya. Terus kita eh, login PRTG admin. Oke, oke. Setelah udah kita login di sini, kita langsung masuk ke bagian setup. Di sini ada akun setting, ya. Terus di sini juga ada yang sistem administrator. Nah, kita pilih yang user akun. Kalau teman-teman lihat di sini ada user group ya. Jadi user group itu ada dua, ada yang administrator, ada user group. Ya, gitu. Bedanya di mana sih? Bedanya sih di sisi core-nya aja sih kalau kalau saya lihat ya. Tapi nanti kita fokus ke yang pembuatan user dulu. Oke, di sini kita bisa nambah grup juga ya. Di sini bisa nambah user juga langsung ya. Oke, kita masuk ke user akun yang ada di sini. Nah, di sini ada usernya. Yang pertama ada PRTG admin, yang kedua ada user. Nah, di sini tinggal kita klik nambah user. Sebelumnya saya udah nambah user di sini ya, ada user satu. Kita tambah user di sini. Contoh di sini saya nambah user 2 ya, karena saya udah buat user satu. Untuk passwordnya juga user 2. Nah, email addressnya, karena di sini emailnya ini kita masih ngarang ya, kita bikin aja user 2 @gmail.com gitu ya. Atau bebas lah, yang penting ada @nya. Oke. Tapi nanti kalau teman-teman mau concern, mau fokus, benar-benar kasih alamat email yang benar, nanti kita bisa pakai alamat email ini untuk mengirim notifikasi ke si per akun ini. Jadi ini hanya untuk contoh aja ya. Jadi ini ada primary emailnya, passwordnya kita setting. Nah, contoh saya setting di sini passwordnya random aja lah. Oh ya, suruh ada contoh gini. Oh enggak, gini aja. User 123 45 3 aja deh. 45 deh. Oke. Sama apa nih? Sorry. User 123 45. Oke. Ini udah. Nah, di sini ada akses ya, ada read sama write user, ada read only. Kita pilih yang akun aksesnya itu read only. Karena kalau ini nanti dia itu bisa custom ya. Jadi kita pilih yang read only. Kalau yang ini juga ada pilihan user group ya. User group bisa milih. Gitu. Jadi kita pilih read only dulu. Terus ada ini biarkan aja default ya. Nanti teman-teman bisa tambah-tambahin aja. Jadi ada alarm, ada password change. Di sini kita mastiin si usernya nggak usah ngubah password. Jadi passwordnya udah dari kita aja. Nah, primary groupnya ini bisa teman-teman pilih user group atau administrator untuk primary groupnya. Ya, kalau yang user satu kemarin saya pilih yang user group. Coba untuk yang ini saya pilih yang administrator ya. Statusnya aktif.
Tapi ingat dia hanya bisa read only aja. Oke, terus member of ship-nya itu kalau kita cek di sini nggak ada ya, kosong. Interface, nah ini untuk web interface-nya bisa light, bisa dark. Ini untuk pewarnaan. Contoh kita ambil dark aja, buat ngebedain aja ntar. Udah, cukup sampai situ aja. Kita create tiket. Create tiket kita simpan. Wais, kenapa nih? Oh, sorry. Ini bukan create. Kita save. The validation data you enter is valid. Oke. Sorry. Di sini administrator nggak bisa jadi read only. Berarti untuk yang primary groupnya kita kasih yang ini. Oke. Yang user group. Kemarin saya soalnya contoh langsung coba yang ini sih bikin. Oke. Kalau udah langsung kita balik yang save. Nah, di sini udah ada. Nah, ada user satu itu ya sini read only dua-duanya ya. Saya bikin untuk primary groupnya pilih user group. Oke, kita coba akses dulu di sini. Saya pakai yang ini aja. Oke, HTTPS 192.168.71.143. Nah, ini portnya. Nah, ini kan admin ya. Kita pakai user 2. User 2 passwordnya user 12345. Login. Nah, di sini dia warnanya hitam ya. Karena tadi kita pilih template-nya yang dark ya. Saya ada pilihan welcome to user 2. Nah, di sini udah ada pilihan. Kita cek di sini device-nya. Dia masuk dari local from. Nah, di sini stopnya sampai sini aja sih dia. Stop sampai sini aja dia hanya local from aja. Nggak ada sampai ke healthy checkernya. Jadi emang benar-benar ini aja. Oke. Di sini udah nggak ada pilihan kalau kita cek di sini hanya lihat-lihat aja ya. Dia contoh di sini gateway kita ping live data. Nah, dia hanya lihat aja. Ini. Tapi dia full ya, udah bisa lihat-lihat semuanya. Di sini nggak bisa ngeliat report. Ya, hanya cukup lihat-lihat aja sih dia. Nah, ini monitoring HTTP-nya juga. Kayak kita sekarang compare sama yang ntar kita coba cek yang user satu ya. User satu saya coba jadiin dia bisa nge-write. Kita cek di sini, kita edit setting user satu passwordnya kemarin user group mana kemarin ya saya ini dia read and write. Nah, tetap kita kasih yang user group juga untuk ini, cuman passwordnya kemarin saya apa ya lupa ya. Specify new password aja. Oke. Jadi kita akan buat perbedaan ya. Di sini ada user satu sama, tapi di sini kita kasih akses yang read sama yang write. Jadi dia bisa nambah juga. Tapi untuk primary groupnya kita tetap pilih yang user group. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke, udah kita masuk lagi ke sini. Mana? Sorry, adanya di bagian sini. Nah, kita akses lagi di sini 192. Sorry, kita ini aja. Kita keluarin. Kita pilih user 1, passwordnya. Oke, sorry. Sini ada suite user 1, passwordnya. Oke. Nah, di sini user 1. Sekarang kita cek di bagian device-nya. Oke, di sini bagian device-nya dia udah bisa nambah sensor kayak layaknya administrator ya. Terus kita compare sama yang administratornya. Kayak gimana sih bedanya ya? Kalau administrator kayak gini.
Kalau kita bagian ke device. Nah, di sini dia ada sampai ini. Dia bisa ngeliat PRTG core server sih. Tapi kalau kita bandingin sama yang ini, dia kan ada on device ya. Ini mentok ya sampai printer. Kalau yang di sini sama, cuman dia bedanya nggak ada PRTG core-nya aja sih. Kalau by default dari settingan si PRTG-nya gitu. Terus bagaimana kalau seandainya kita buat user lagi satu lagi tapi dia pakai yang grup admin? Oke, kita akan coba ya. Kita buat user tapi dia grupnya grup admin. Oke, kita masuk ke sini. Sorry, ke manajemen. Sorry. Masuk ke setup. Terus masuk ke sistem administrator. Kita buat user akun lagi. Nah, di sini kita udah buat dua user. Tadi user satu itu yang bisa read bisa write ya, kita udah lihat dia bisa nambah config-an usernya terlihat di sini ya, dia bisa nambah sensor, add sensor, bisa nambah. Nah, terus untuk yang user 2 itu dia hanya read only tapi grupnya masih PRTG user group gitu. Kita tambah lagi satu grup user lagi, contoh user 3. Display name user 3, emailnya kita user 3. Oke, passwordnya samain aja. Sorry. Passwordnya user. Oke, ini udah. Nah, aksesnya kita kasih yang read sama write ya. Dan grupnya kita pilih yang administrator. Terus udah sih harusnya ya, kayak gini aja. Ini biar aja kita bikin light aja, nggak usah dark. Kita save. Nanti kita lihat bedanya di mana ya. User 3 administrator. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita logout dulu. Masuk ke user 3. Kita cek di sini. Device-nya set. Oke, di sini ada root juga dan di sini ada sama ya. Oke, kayak kalau admin sih harusnya dia bedanya dia nggak bisa buat user ya. Di sini dia bisa buat user ya. Kalau bisa lihat, kita akan coba ini yang guest apakah bisa buat tambah user baru. User 1 contoh ya tadi ya. Harusnya user tuh nggak bisa nambah user baru. Nah, ini kan grupnya yang right tapi yang user yang guest untuk grupnya. Kalau kita dibikin setup di sini account setting, nah ya di situ bedanya. Jadi dia tuh nggak bisa bikin create user baru. Hanya admin aja yang bisa bikin create user baru. Tapi kalau dari sisi nambah sensor dia bisa. Ambil report bisa nggak ngambil report? Kita cek report, add report, oke. Jadi dia bisa nambah report, ngambil report semuanya bisa sih. Hanya bedanya di ini aja sih kayaknya ya. Nggak bisa nambah user baru. Nambah report. Bentar, kalau buat report kayaknya saya nggak dari sini buat report PRTG deh. Coba kita confirm yang administrator. Report. Nah, nah ini saya pakainya kayak gini sih. Oke, berarti dia nggak bisa nambah report juga sih, bikin report ya. Bikin reportingnya kalau di sini lihat report ya, cuman kayak gini aja sih fiturnya ya. Beda sama yang admin. Nah, ada select report. Biasanya saya pakai yang model ini. Ya contoh, nah kayak gini, bikin reportnya. Tinggal kita uh, select manual sensornya, ya nanti kita nambah report. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai sini dulu aja videonya karena udah terlalu panjang. Yang jelas tadi kesimpulan dari pembuatan user ini, yang pertama kita tadi udah buat user itu dengan, nah di sini ada user, nah ada 3 model ya. Yang pertama user 1 itu dengan user group.
Tapi di sini dia punya privilege untuk read sama write. Jadi dia itu bisa nambah sensor, ya pokoknya bisa semacamnya ya. Yang dibutuhkan untuk nambah sensor. Cuma untuk reporting dan untuk nambah user group baru dia nggak bisa. Nah, kalau untuk user 2 tadi kita buat juga dengan primary groupnya itu user group juga, tapi dia hanya read only. Jadi dia hanya bisa lihat-lihat sensor aja. Dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin punya NOC atau punya tim IT yang hanya fokusnya buat monitoring aja, bisa kasih user ini ya. Jadi biar nggak macam-macam sama sensor kita. Oke, yang terakhir itu ada administrator, ya usernya sama kayak yang di atas, ya. Dan dia ini ya layaknya admin, dia full control gitu. Ya dia full control, dia bisa buat report, bisa nambah user dan lain-lain. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.